Oke guys, kita balik lagi ya di Noob Daily dan di game EA FC Mobile guys. Dan ya, untuk video kali ini kita bakal part 2 nya untuk kasarin ya. Dan ini gue rekamnya di 30 Desember. Jadi gue bakal ngekasarin akun-akun yang masuk sampai tanggal 30 Desember ini guys. Jadi kalau kalian komennya waktu video gue baru upload yang ini, kemungkinan itu harus nunggu ya minggu depan lagi ya guys ya. Karena kasarin itu tiap hari Sabtu sama Minggu gitu. Nah, untuk yang sekarang kita langsung aja ke akun yang pertama ya, dari Bro Faris. Ini dia pakai formasi 4-3-3 holding, mantap sekali. Oke. Nah, kita lihat ya. Untuk lini pertahanan ya, menurut gua sih udah cukup. Apalagi ada Manuel Blanc sama Schlotterbeck sama Zambrotta. Abis itu, oh ya, untuk kalian yang nonton video kasarin ini, gue bakal taruh nama akun kalian di pin komen. Dan itu gue reviewnya sesuai urutan ya. Jadi akun pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Jadi kalau kalian nggak pengen buang-buang kuota untuk nontonin semuanya, tapi ditonton semuanya juga boleh. Cuma kalau untuk menghemat kuota kalian, jadi gue bakal kasih list akun-akun yang gue review di video ini sesuai urutan. Jadi misalkan kalian akunnya A, itu kalian tinggal nyari aja akun kalian itu setelah siapa atau sebelum siapa guys. Jadi lebih gampang ya. Jadi biar bisa menghemat kuota kalian juga, oke? Nah, jadi kita langsung aja ya. Di 4-3-3 holding ini pertahanannya Blanc, Schlotterbeck, Zambrotta, Neuer. Nah, untuk Blanc ini menurut gua ya secara gameplay udah agak kurang guys. Jujur aja, karena beberapa kali gue ngelawan yang pakai CB-nya Laurent Blanc ini gampang banget untuk di lane change. Terus untuk sundulannya juga dia nggak terlalu bagus. Sering kalah sama striker-striker yang gue pakai, macamnya Morientes, macamnya Torres, itu sering banget kalah guys. Entah kenapa ya. Gue ngelawan si Laurent Blanc tuh ya agak gampang gitu. Untuk CDM-nya pakai Rice, CM-nya Calhanoglu, Vieira, oke, Saka, Edi RW, Forlan sama Diaz. Oke, untuk Bro Faris kalau mau diganti, menurut gue yang pertama harus diganti itu adalah si Manuel Blanc. Untuk pakai siapanya, ini banyak pilihan sih kalau untuk CB ya. Tapi yang gue saranin sekali lagi tetap beberapa pemain ya, kayak macamnya Bastoni, ini gue saranin banget karena ini gameplaynya enak banget ternyata guys. Sumpah ini enak banget, apalagi gue duetin sama si Tomori dan harganya gila murah banget untuk CB93 guys. Untuk Tomori sama si Bastoni itu bisa dipakai ya kalau mau. Tapi kalau nggak mau pakai CB2 ini, kalian juga masih bisa nyari. Di sini gue bakal ngasih tahu beberapa ya. Nah, yang menurut gue enak itu pertama ada si Eder Militao. Eder Militao ini wajib banget kalian beli minimal di ungu ya guys ya. Abis itu ada si Kim Min-jae, ini juga enak banget, bisa beli di ungu atau kalau bisa merah lebih bagus. Abis itu kalian bisa pakai Gvardiol, juga enak banget ini. Abis itu Dang udah agak kurang ya, Dang gue nggak terlalu gimana-gimana sekarang karena menurut gue udah agak kurang. Ada Tomori, itu enak banget. Abis itu Bastoni, Hero yang ini juga enak sih, tapi dua-duanya mantep lah. Tergantung gimana dari keuangan kalian. Abis itu ada Van Dijk. Dan yang terakhir menurut gue yang paling enak itu adalah Nemanja Vidic plus The Ligt guys. Kalau kalian bisa komboin dua ini, CB kalian udah terjamin banget, nggak usah diganti-ganti lagi. Mungkin untuk 1 bulan ke depan kali ya, udah enak banget gitu. Tuh ya rekomendasi gue. Kalau gue sih rekomendasiin banget ini Vidic, ini worth it banget untuk harga sama statnya ya. Abis itu ada The Ligt, abis itu ada Hero, ada Bastoni, ada Tomori, dan ada Gvardiol, Kim Min-jae, Schlotterbeck juga masih masuk ya. Seperti biasa Schlotterbeck nggak pernah keluar. Abis itu Eder, dan ya udah sih, itu aja gitu. Itu untuk dari CB-nya. Menurut gue paling bener ganti CB-nya dulu ya Bro Faris. Abis itu kalau udah ganti CB mau ganti CM boleh, Calhanoglu boleh diganti mungkin sama Pirlo, Seedorf itu bisa, atau pakai Vieira yang baru juga bisa nih. Vieiranya di upgrade pakai yang icon acara biar lebih mantep lagi gitu Bro Faris. Untuk ST-nya menurut gue ganti Fernando Torres bisa jadi pilihan kalau mau diganti. Cuma kalau dari gue ganti CB-nya dulu, abis itu ke CM baru ganti ke ST gitu. Karena ST nanti harganya bakal turunnya cepet karena ST biasanya keluar terus gitu, oke? Untuk OVR-nya gue kasih di 3,75 karena yang belum maksimal itu adalah di bagian si CB sama di ST
gitu. Kalau CB sama ST-nya udah diganti, mungkin gue kasih di 3,8 ya. 3,8, 3,85. Mantep banget OVR-nya. Oke, thank you ya Bro Faris ya, semoga bisa membantu. Kita lanjut lagi ke akun selanjutnya ya. Semoga sih sudah nge-add. Oke, bentar ya. Nah, oke, untuk akun selanjutnya itu ada akun Bro Ipul. Nah, untuk pertahanannya, wih mantep. Menurut gue udah worth it sih pertahanannya pakai Vidic Skriniar Zanetti. Ini Skriniar, kalau kalian nggak tahu, ini Skriniar yang gratisan ya, tapi kalau kalian pakai juga masih mantep. Untuk statnya masih bisa bersaing banget bahkan. Abis itu ada Vidic, Robertson, Zanetti, Donnarumma. Oke, untuk pertahanan gue nggak usah ada yang diganti sih kalau menurut gue. Nah, untuk di bagian CM pakai Balak sama Odegaard. Oke, CDM-nya Goretzka, mantap. RW-nya pakai Chiesa, LW-nya Vini, Fernando Torres, ST. Oke, kalau dari gua, dari segi CM menurut gua nggak ada yang perlu diganti. Mungkin kalau kalian mau ganti RW ya, ini aja sih. Sekilas info aja ya, kalau kalian mau kalau Bro Ipul mau ganti RW itu juga bisa menurut gua. Nah, untuk RW nih gua ada pilihan satu ya, yang menurut gua wajib banget sih untuk kalian coba ya. Itu adalah McMenan. Bang, McMenan kan RM gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau kalian beli di merah, terus kalian naikin ya kemampuan kemahirannya, ini posisi RW-nya bakal kebuka. Oke, untuk di RM dia bakal 95, tapi kalau kalian taruh di RW dengan posisi Evo warna merah, itu bakal jadi 94 untuk RW-nya. Ya, jadi dengan harga cuman berapa? Harganya tuh kalau nggak salah cuman 30.200.000 kalau kalian bisa dapat RW 94 merah Evo. Statnya kayak gini, ini menurut gue statnya lumayan oke banget ya untuk seorang RW. Stamina bintang 5, skill move bintang 4, 92 kecepatan, mantep sekali. Tuh ya, dengan stat kayak gini, umpan silang yang bagus. Dan rate-nya juga ada penggiring bola cepat. Dan worth it parah guys untuk McMenan ini kalau kalian bisa dapat yang di warna merah. Tadi sempet gue mau pakai juga, tapi ya gue mau beli juga, cuma nungguinnya lama banget. Gue jual Garinca. Tuh ya, kalau kalian mau ganti untuk Bro Ipul, menurut gue RW-nya bisa banget dimaksimalin lagi. Nah, untuk LW menurut gue itu nggak perlu diganti sih sebenarnya. Cuma kalau mau diganti ya, itu mungkin bisa ngambil beberapa nama sih. Diaz, Martinelli, Hendry, Grealish. 3 nama yang menurut gue oke banget untuk kali ini sih. Mungkin pada kaget ya, Grealish mendingan Son bang. Iya, balik lagi, Grealish ini walaupun pace-nya 83, tapi kalau kalian gameplaynya pernah tahu Grealish, dia nggak 83 sama sekali guys untuk pace-nya. Bisa dikejar tapi susah banget direbut bola si Grealish. Gitu, jadi ya itu untuk menggantinya ya, untuk LW-RW-nya kalau mau diganti. Menurut gue sih wajib pertama ganti RW-nya, terus udah sih ganti RW sih guys. Pertama-tama tuh pakai McMenan aja sama-sama merah, tapi OVR-nya bakal naik 2 jadi 94 gitu Bro Ipul. Menurut gue sih RW-nya ya. Tuh, oke, untuk OVR gue kasih di 3,8 karena menurut gue pemainnya udah mantep dan bisa dibuat nge-push rank untuk jangka waktu yang lumayan lama sih. Dan ya, itu aja. Untuk Bro Ipul, thank you ya udah boleh kasarin akunnya. Chiesa-nya sih menurut gue udah perlu diganti sih. Gitu, oke. Lanjut lagi ya, kita ke akun selanjutnya. Nih videonya nggak bakal gue bagiin part lagi karena biar nggak terlalu capek ya nungguin videonya juga. Ini bakal gue lanjutin terus. Oke, ini Bro RMA OVR 92 dengan 433 menyerang. Oke. Untuk kiper Sommer ya wajib diganti untuk OVR-nya ya. Sommer, Dumfries, Balde, Rudiger, Schlotterbeck. Oke, kita bahas dulu dari pertahanan. Untuk GK menurut gue tetap ganti langsung Neuer, itu udah pilihan paling worth it dan paling bagus. Ganti Neuer, abis itu CB bisa pakai yang tadi gue rekomendasikan, bisa pakai Tomori, bisa pakai Bastoni, bisa pakai Hierro. Terus juga menurut gue ada beberapa nama yang kayak Company itu bisa kalian pakai kalau kalian cocok banget sama gameplaynya sih. Tapi gue nggak terlalu cocok, jadi gue nggak rekomendasiin ke kalian. Cuma kalau kalian mau coba dan cocok, pakai Company bagus. Dan LB-nya nah ini mumpung bahas LB ya, daripada kalian capek-capek nyari LB murni agak mahal. Ini gue ada satu alternatif buat kalian yang lagi nyari LB, itu pakai Beasley guys. Oke, ini Beasley statnya kayak begini, bintang 5, trik gocekannya bintang 3.
kalian ngambil langsung di merah aja. Ngambil merah, kalian naikin, kalian bisa dapet LB 92 merah dengan harga cuman 19 juta. Kalau kalian lihat ya, di sini posisi LB guys. Nih ya, untuk 92 lah ya, 92 tuh udah 24 juta lebih. Itu kalian masih dapet yang basic guys. Jadi ya Beasley itu menurut gue worth it banget kalau kalian mau pakai, atau ganti Grimaldo juga boleh gitu ya. Jadi untuk Balde itu sih Beasley aja beli, mantap gitu. Untuk CM menurut gue ya beberapa nih, Guimaraes mungkin bisa dinaikin ke biru atau ungu, itu oke juga kalau dia dipakai. Nah untuk si Bellingham gratisan kalau mau diganti itu ada beberapa nama juga yang menurut gue lumayan bagus. Pertama itu adalah tentu saja ya, ini selalu gue masukin di video gue kalau CM, nggak pernah tergantikan ya. De Jong, Balak, Pirlo, ini 3 yang menurut gue worth it banget secara gameplay dan secara OVR, dan harganya juga murah banget guys. Abis itu ada Vieira, kalau mau ngumpan bisa pakai Scholes, Kroos, Beckham. Abis itu kalau kalian pengennya all round bisa pakai De Jong, Odegaard, itu udah paling mantep. Dan menurut gue dari semuanya yang paling worth it, yang paling bagus itu adalah Balak Prime. Tentu saja gue suka banget sama Balak Prime. Cuma kalau untuk paling worth itnya itu pakai Milinkovic. Ini Balak Prime versi light guys, dengan harga setengahnya ya hampir setengahnya kalian bisa dapat Balak versi light gitu. Jadi ya menurut gue itu CM bisa dipertimbangkan ya, ada Milinkovic, Odegaard, De Jong. Main umpan bisa pakai Scholes, Vieira, Beckham, Kroos, itu 3 Scholes, Kroos, Beckham. Habis itu bisa pakai Vieira, De Jong, sama udah sih itu aja. Oke, De Jong juga bisa pakai yang di bawah sini ya, tetap kartunya De Jong bagus-bagus guys. Oke, itu untuk dari CM-nya ya bro RMA, semoga bisa membantu sih. Menurut gua ganti dulu Sommer pakai si Neuer, abis itu baru ke LB pakai Beasley yang tadi, abis itu baru CM-nya. Nah untuk RW-nya menurut gua simpan dulu aja, Chiesa nggak masalah untuk sekarang, karena walaupun ada beberapa akun yang gue bilang perlu Chiesa-nya cuma diganti, cuma ya ini lebih ke GK sama LB dulu sih, abis itu baru ganti ke RW-nya. Oke, thank you ya bro RMA. Oh iya, ratingnya gue kasih di 3,6 karena Sommer sama Balde perlu banget diganti untuk naikin ratingnya ya. Oke, thank you ya bro RMA ya, semoga bisa membantu. Kita lanjut lagi ke akun selanjutnya, bentar ya gue cari dulu. Oke, nah ini bro Adit. Oke, kita cari dulu. Sudah, oh udah, nice, mantap. 433 menyerang, OVR 93. Oke, GK pakai Schmeichel. Varane ini jangan salah, Varane ini bagus guys. Apalagi kalau kalian bisa ngambil merah, ini bagus. Ya cuma minus di stamina aja. Tapi menurut gue ya kalau CB sih stamina 3,5 sih nggak terlalu masalah ya. Karena jarang juga untuk maju. Dia cuma tugasnya ngebegal sama sundulan. Kalau gue, gitu. Jadi nggak terlalu masalah. LB-nya Grimaldo, Van Dijk, Zambrotta. Oke, untuk DRB menurut gua masih worth it aja pakai Zambrotta guys. Zambrotta gratisan apalagi masih worth it. Untuk CM-nya pakai Bruno Guimaraes, Bellingham. CM-nya Bobby Charlton gratisan ya. Kalau mau nyari CAM yang baru lagi, nih untuk CB nggak gue suruh ganti, sama LB-nya juga nggak usah ganti, GK-nya juga nggak usah ganti. Untuk CAM menurut gue ngambil Odegaard UCL aja, itu udah paling bener dan paling enak dipakai juga sih. Atau ngambil Mudryk yang TOTW guys, yang warna hitam, yang Team of the Week, itu juga bagus kalau mau diganti CAM-nya. Nah untuk LW sama RW menurut gue nggak usah diganti, dan ya ini udah bagus. Kalau mau Inaki Williams di ungu juga bisa, dan ininya masukin di giring bola aja. Kenapa di giring bola? Karena menurut gue dia udah enak banget sih untuk meliuk-liuk ya, udah ringan juga. Jadi menurut gua nggak terlalu bagus kalau kalian masukinnya di kecekatan, mendingan di giring bolanya, biar dia giring bolanya superior guys, gitu. Nah untuk ST-nya sih menurut gua perlu diganti ya, karena Haaland gratisan sudah nggak bisa ngapa-ngapain guys di lawan CB-CB sekarang coy, gila, terlalu OP CB-CB sekarang ya. Jadi untuk Haaland gratisan sih ini ada beberapa ya. Menurut gua
Itu ada Malen Morientes, kalian bisa pakai untuk yang all round ya. Habis itu kalian juga bisa pakai si Hernandez sama Osimhen. Osimhen ini enak banget guys. Beberapa kali di video sebelumnya juga gue bilang ya ST Osimhen ini enak banget. Tapi ingat jangan dipakai cutting inside karena susah. Tapi kalau kalian pakainya untuk nyundul ataupun nendang menurut gue masih oke. Gue nyundul sih, lebih ke nyundul karena dia cepat juga untuk naik ke tengahnya. Jadi pas kalian RW-nya atau LW-nya udah siap umpan, dia udah ada di tengah. Kalau Morientes ini kebalikannya, Morientes ini menurut gua agak lambat untuk ke tengahnya. Cuma dari segi sundulan lebih bagus Morientes. Itu positioning lebih bagus si Osimhen. Habis itu ya kita lanjut lagi. Drogba masuk nggak bang? Drogba gua udah agak kurang sih. Mendingan kalian ngambil Francescoli atau ngambil Hernandez daripada Drogba, itu menurut gua. Habis itu juga ada Son yang star pass ya. Habis itu ada Fernando Torres. Dan menurut gue yang paling mantep adalah si R9. R9 tidak pernah tergusur karena gameplaynya sangat bagus gitu guys. Ya jadi ada Ronaldo R9 ya, Fernando Torres, habis itu ada Son, habis itu ada Hernandez, Francescoli, habis itu ada Osimhen, habis itu terakhir adalah Malen dan Morientes. Morientes wajib di merah, Malen juga wajib di merah ya guys ya, Evo-nya. Oke, itu untuk Bro Adit. Menurut gue yang perlu diganti adalah CAM sama ST-nya. Oke, thank you Bro Adit udah boleh kasarin akunnya. Dan overnya gue rating di 3,5 karena Charlton ini menurut gue agak kurang ya. Habis itu kalau menaikin overnya, Haaland wajib diganti. Mungkin sama Varane dijadiin warna merah. Gitu sih Bro Adit. Oke, thank you ya Bro Adit. Boleh kasarin akunnya. Habis itu kita lanjut lagi ya ke akun selanjutnya. Nah ini Boy Win-Win. Mantap, 433 OVR 91. Oke, untuk Bro Boy Win-Win, untuk kipernya udah bener pakai Neuer, quarterback oke, pakai Saliba warna biru, pakai RB-nya Klaus. Nah RB kemungkinan sih gue bakal ngasih ya. Nih Zambrotanya pindahin aja bro ke sebelah kanan, abis itu naikin mungkin sampai di warna biru aja untuk Zambrotanya. Abis itu Milenkovic, Fofana, Marchisio. Oke, dari beberapa ya pemain yang gua lihat ya, ini menurut gua yang wajib banget diganti adalah pertama si Klaus dulu ya. Ini Klaus menurut gua ya masih bisa dipakai sih. Berarti mungkin nyari LB kali ya. Kalau gue bilang berarti nyari LB dulu berarti ya, karena dia nggak punya LB nih. Oke, kalau untuk LB yang menurut gue tetap yang tadi nih bro. Kalau lu belum lihat ya, tetap pakai si Beasley ini nih sebelum mahal banget harga itu ya. Mulai pada merah guys tuh. Karena ini worth it banget untuk jadi LB cok. Ini worth it banget, bagus lagi. Ini wajib sih kalian sih kalau lagi nyari LB ya. Habis itu bisa pakai, kalau mau lebih mahalnya lagi ya bisa pakai Grimaldo sama Robertson. Cuma menurut gue pakai Beasley sih mantep gitu. Kalau mau yang 92 Capdevila sih oke sih. Dibanding Robertson gue lebih suka Capdevila. Habis itu ada Grimaldo kalau mau pakai gitu bro. Untuk Bro Boy ya. Habis itu ya RB-nya ganti, biarin dulu si Klaus, lanjut lagi ke CM. CM-nya ini menurut gue Marchisio, kalau mau pakai Marchisio ini wajib merah ya. Kenapa? Karena biar ngambil si ininya nih guys. Nah nih ya, stamina sama kekuatannya biar nambah lagi buat ngebegalnya. Kalau mau diganti, ini kita ngomong mau diganti ya, apalagi Fofana menurut gue wajib ganti sih. Untuk CM seperti biasa yang tadi gue rekomendasikan. Cuma kalau memang belum kuat untuk belinya, mungkin bisa di 87 ya. Kita bakal cari CM 87. Nah bentar ya. Untuk CM87 kalau mau pakai yang 887 ya, Barella atau Fred ini masih oke banget. Untuk Fred sih menurut gua. Nah ini beli aja di merah, jadi biar 91 OVR-nya. Nah, habis itu kalau mau lanjut lagi, jangan beli Kroos. Kroos ini overpriced, oke? Jangan beli Kroos. Beli aja dulu sih Rabiot, atau ya beli Rabiot sih menurut gua kalau mau ganti ke 90. Beli Rabiot warna biru aja. Atau warna ya hijau boleh ya, biru tapi menurut gua lebih bagus. Beli warna biru. Ini Rabiot udah oke banget nih bro Boy.
oke banget dia soalnya. Habis itu ya lanjut lagi, gue bakal tetap let's say Balak paling the best dan paling worth it sih guys untuk harganya gitu bro. Jadi ya kalau gue nyaranin lu upgrade dulu aja ke Rabiot, kalau nggak langsung upgrade ke Balak kalau memang udah ada duitnya gitu. Untuk ngegantiin si Fofana, karena sayang banget yang lainnya Vilinkovic sama Marchisio tuh menurut gue masih bisa bertanding ya lah ya. Tapi Fofana ini menurut gue agak kurang gitu. Untuk LW menurut gue tetap pakai Son sama Dembele aja nggak apa-apa. Nah kalau ST-nya kalau mau ganti ya balik lagi kalau menurut gue ya, ini menurut gue nih, kalau mau nyari di 88 biar dapatnya kayaknya sih demennya yang Evo tinggi ya. Jadi jangan ngambil yang OVR-nya tinggi. Kalau menurut gue jangan di 86, ngambilnya di 88. 88 itu lu bisa pakai si Kolomuani atau Kluivert. Kalau menurut gue di 88 itu bagus banget si Kolomuani ini. Habis itu kalau mau pakai di 89, gue lebih saranin 89 sih. 89 ngambil karena biasa pakai Robiken, berarti lebih ke cutting insight-an ya. Ngambil Malen coy. Nih, ngambil aja di merah 93, mantep udah dia. Lu bisa pakai nendang, lu bisa pakai nyundul, dia masih bisa. Dan kenceng si Malen ini. Jadi enak banget kalau mau dipakai ya. Untuk gantiin si Robbie Keane gitu bro boy. Jadi ya menurut gue yang wajib banget diganti, pertama itu ada nyari LB-nya ya pakai Beasley, habis itu Fofana-nya juga ganti, sama yang terakhir itu baru si Robbie Keane-nya ganti. Untuk AVR-nya gue kasih di 3,3 karena ini nggak di posisinya ya Zambrotta, jadi ya perlu diganti. Habis itu Fofana juga AVR-nya udah kekecilan, itu perlu lagi diganti. Oke bro boy, thank you ya udah boleh kasarin akunnya. Kita next lagi ke akun selanjutnya ya. Semoga sih gue masih nggak terlalu membosankan ya videonya, karena ini panjang banget guys videonya guys. Bentar ya, gue cari dulu. Oke, bro Rizal R. Nah ini dia. Oke, untuk bro Rizal oke ya, seperti yang tadi berarti belangnya ya harus diganti. Kalau belang menurut gue wajib diganti sih guys, karena gameplaynya menurut gue udah kurang banget gitu. Belang ini ganti aja, ganti Bastoni guys, sumpah Bastoni enak banget kalau kalian pakai tuh ya, Bastoni enak banget. CM-nya menurut gua nggak usah ada yang diganti, CM-nya juga Snyder ini juga bagus kalau kalian mau pakai ya. Menembaknya apalagi gacor banget ini, nembaknya 55. Kalau bola muntah ditendang sama dia kemungkinan besar masuk sih. Habis itu RW-nya Garinca, LW-nya Diaz, ST-nya Fernando Torres. Oke, nggak usah ada yang diganti. Dari Bro Rizal menurut gue yang perlu diganti cuma di bagian CB aja, si Blanc diganti biar overnya naik lagi gitu. Nextnya kalau mau diganti boleh ganti Milinkovic atau Balak, tapi ya antar aja, mendingan ganti si Blanc dulu sih, soalnya kayak timpang banget. Maldini udah 94 ya, naikin ke biru. Schlotterbeck juga, Dumfries juga udah 92, tapi Blancnya ini agak apa ya, gameplaynya tuh agak kurang guys untuk si Laurent Blanc ini ya, jadi menurut gua harus diganti sih gitu bro Rizal. Untuk overnya ratingnya gue kasih di 3,75 karena menurut gue cuma satu pemain doang yang perlu diganti gitu. Sisanya udah sih mantep ini, pakai dulu aja sampai nanti CM-CM baru pada keluar ya, baru ganti aja si Balak ganti, Milinkovic ganti gitu. Oke bro Rizal, thank you ya udah boleh kasarin akunnya juga. Habis itu kita ada lagi nggak? Oke, satu akun terakhir ya. Coba kita udah lihat dia udah nge-add atau belum. Kalau belum gua harus cari dulu. Takutnya soalnya nggak ada guys. Oke lah ya, berarti aduh pencet lagi. Maaf. Habis itu kita cari dulu ya di sini ya. Bentar. Oke, Expobi 07. Expobi 07 seharusnya gini. Oke, ini dia logonya Liverpool. Oke, betul. Overnya 93, nice. Oke, bro Expobi. Oke. Peter Schmeichel, Pau Torres, Zanetti, Ake, Saliba. Oke, untuk ini menurut gue tinggal naikin ratingnya aja sih, naikin Evo-nya aja nih. Saliba contohnya ya, Saliba minimal biru menurut gue. Pau Torres gak usah dinaikin, ini pakai sementara aja karena naikin aja levelnya jadi level 5 karena nanti ini bakal diganti sih
Jadi Torres nggak usah dinaikin ya, karena pemainnya nggak bisa dijual juga. Habis itu RB-nya pakai Zanetti. Oke, Saliba kalau bisa di warna ungu minimal, menurut gua kalau bisa merah ya merah. Karena ya Saliba banyak yang bilang udah nggak seperti dulu. Iya sih, karena memang ST zaman sekarang juga bagus-bagus gitu. Jadi Saliba juga menurut gue sudah agak terpinggirkan. Cuma masih bisa bersaing ya, masih bisa bersaing. Ingat, power spec-nya di merah sih menurut gue. Gila, kalau merah ya naikin aja bertahan itu gokil sih menurut gue Saliba. Oke, habis itu CM-nya pakai Socrates, Charlton. Oke lah ya, masih bisa diterima. CDM-nya mendingan ini pakai formasi begini, CDM-nya ngambilnya si Goretzka aja dibandingkan Ramirez. Kenapa? Karena Socrates udah maksud gue lumayan bagus ya untuk giring bola. Charlton juga bagus untuk giring bola. Jadi CDM-nya mendingan pakai yang defense aja gitu. Jadi biar imbang, biar ada satu pemain CDM yang ke belakang, satu pemain yang ke depan. Kayak Mataus kan menurut gue ya, dia lebih enak buat nyerang dibandingkan buat defense menurut gue. Jadi satu lagi gue saranin CDM-nya yang defense, macamnya Goretzka atau Rice gitu bro. Expobi. Untuk ST-nya ya Fernando Torres sama Haaland. Mungkin kalau mau diganti Fernando Torresnya nanti ganti yang icon acara, Haalandnya ganti Morientes lebih bagus sih. Karena nanti gameplaynya juga sama, bisa umpan crossing juga, bisa ngambil bola-bola bawah juga kalau Fernando Torres event sama si Morientes gitu bro. Jadi yang wajib diganti pertama menurut gue adalah Ramirez. Dan ini timnya udah bagus, tinggal dinaikin aja, naikin peringkatnya ya, Evo-nya gitu bro. Expobi. Untuk OVR-nya gue kasih ratingnya di 3,5 karena ini bisa banget dinaikin ya, biar OVR-nya naik lagi. Ini aja udah 93, apalagi nanti dinaikin peringkat bisa 94. Ini diganti bisa 95 kali. Jadi mantep banget sih untuk timnya ya bro Expobi. Gua pesen sih cuma ganti Ramireznya aja sih. Oke, thank you ya bro Expobia, semoga bisa membantu. Dan thank you juga udah boleh kasarin akunnya guys. Oh ya, yang terakhir bro Ozan satu lagi. Ya minta di video yang hari ini gue upload, jadi ya sekalian aja. Ya, ada lagi ya, kita ini dulu deh. Kita cari dulu ya untuk bro Ozan. Bentar, kita cari dulu video semua ya. Ozan. Oke, 93. Katanya sudah add, bentar ya. Takutnya gue kelewat guys. Bentar ya. MMA Seven belum ada bro. Coba kita cari ya. Semoga sih ada. Oke bro Ozan 93. Oke, video semua ya. Nah, kita cari dulu 83. Ini 93 benar. 91 adanya. 93 ini banyak banget soalnya yang pakai akunnya Ozan juga. Nah, kita cari dulu 76 85. Oke, 89 kayaknya nggak ada deh bro. Kalau bisa sih menurut gua nanti tinggal add ini aja ya, add Instagram gua aja kalau mau cepet. Kalau nggak ya boleh di add username gua karena ini nggak ada bro. Jadi sorry ya bro Ozan ya, mungkin bisa di direct message aja ke Instagram gua, nanti kita bakal diskusi di sana. Oke? Dia segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan bye bye guys. Iya, ini ketinggalan satu lagi ya bro ya, si bro Ozan. Jadi tadi malam kalau nggak salah videonya udah mau gue edit, terus belum ketemu username-nya, jadi sekarang udah ketemu ya. Jadi kita sekalian bahas aja ya akunnya bro Ozan. Nah, untuk akunnya bro Ozan, menurut gue ya, ini kan lini pertahanannya pakai Dumfries, Kim Min-jae, Hierro sama Zambrotta. Abis itu kipernya Oblak. Menurut gue sih Oblak kalau mau diganti boleh, tapi enggak juga nggak masalah ya. Cuma menurut gua sayang aja dengan OVR yang udah 93. Mungkin kalau Oblak diganti sama si Inaki Williams ya dinaikin sih bisa mungkin di 94.
Tapi kayaknya butuh Calhanoglu CM-nya di 93 deh, baru bisa naik ke 94. Tapi menurut gua yang perlu diganti adalah si Oblak dulu. Kenapa? Karena ya untuk seorang kiper ya, menurut gua dengan udah upgrade apalagi ini kurang worth it sih untuk statnya. Kalau misalkan pengen ya nyari kiper gitu, misalkan mending beli macamnya Schmeichel atau Van der Sar boleh. Itu Van der Sar juga boleh di upgrade aja sampai ungu, dan itu statnya ngelebihin statnya si Oblak guys. Naikin sampai ke level 5, statnya ngelebihin Oblak KTP. Cuma ya balik lagi, kalau gue saranin Oblaknya diganti aja. Oblak tuh bisa kalau memang lagi nggak ada koin, menurut gue it's okay Oblaknya kalau mau dipakai. Cuma kalau ada koin boleh diganti aja Oblaknya. Oblak itu menurut gue ya, ini bisa digantinya itu sama Onana. Menurut gue jangan dibeli ya guys ya, karena statnya sangat buruk sih menurut gue untuk over 90. Ini ya kita bandingin sama Casillas ya, 85, 87, 83. Oke, 85, 87, 83 tuh ya, kalah semua. 93, 84, 79, 93, 84, 79. Cuman menang di tendangan sama fisik pun cuma menang 1. Ini menurut gue nggak worth it banget kalau kalian beli Onana guys. Mendingan kalian beli Casillas aja. Nah untuk Bro Ozan, kalau memang mau diganti, menurut gue ngambilnya tuh bisa Casillas atau ngambilnya Ocampos yang agak murah. Ochoa yang agak murah. Coba kalau gue sih saranin kalau nggak Casillas, ngambilnya ke Van der Sar sih. Di antara dua itu aja. Ini soalnya bagus banget nih naik 1. Cuma kalau mau naik 2 itu pasti ya ngambilnya adalah si Manuel Neuer guys. Ini menurut gue paling worth it dan statnya juga lumayan bagus. Tapi kalau nggak bang, gue nggak mau Neuer, banyak banget yang pakai Neuer, menurut gue kurang. Ngambilnya Courtois guys. Courtois KTP ini bagus. Gue juga pengen ganti Courtois KTP soalnya. Ini bagus banget untuk dia, cara gameplaynya sama statnya juga bagus. Nggak cuma statnya doang, gameplay juga bagus guys. Paling cuma kalah di stamina ya. Stamina cuma bintang 2. Kalau Schmeichel itu stamina bintang 4 guys. Jadi ya tinggal pinter-pinter kalian milih kiper aja. Nah gitu Bro Ozan. Untuk kiper sudah. Untuk CM menurut gue Calhanoglu juga kalau bisa diganti sih diganti ya. Mungkin kalau pengennya ngambil Evo tinggi itu bisa bentar kita cari CM dulu ya. Nah kalau mau cari Evo tinggi itu ngambilnya di 89 aja. Ngambilnya sih mana sih? Nah ngambil Balak. Ini Balak kalau misalkan mau Evo ungu sih bisa sih. Menurut gue ya Evo ungu juga udah bagus. Ini bisa ngambil Balak. Jadi lumayan untuk statnya, bisa ngeboost lagi. Terus overnya juga bakal ngeboost lumayan jauh sih. Gitu. Habis itu Pirlo juga masih bisa. Kalau mau yang 89 dan agak murah bisa pakai De Jong yang ini juga bisa. Kalian mau ngambil yang ungu atau ngambil yang merah juga gak masalah karena bagus semua menurut gue untuk De Jong. Habis itu Milinkovic juga bisa kalau mau ngambil yang 89 gitu. Kalau ngambil yang 90 plus itu bisa ngambil Scholes sama Vieira aja. Ini udah paling worth it buat gantiin si Calhanoglu. Gitu Bro Ozan. Habis itu apa lagi? Untuk RW-nya menurut gue nggak usah diganti ya, dinaikin aja. Nanti pakai Neuer pelan-pelan ya. Naikin mungkin sampai ke merah. Sampai merah bisa atau ungu juga bisa, bebas deh. Menurut gue sih kalau bisa sampai merah ya, karena power spike-nya Williams ini di merah. Di merah dia dapat yang ini nih nambahin akselerasi sama nambahin kelincahan. Abis itu kan karena dia kakinya cuma 2 ya, jadi menurut gue itu nggak bagus buat nendang. Jadi mendingan dipakainya buat ngumpan atau dipakainya buat cutting inside ke dalam aja. Habis itu umpan ke ST. Itu lebih bagus. Untuk LW-nya udah mantep pakai Hendry sama Puskas. Jadi menurut gue yang perlu banget diganti sebenarnya adalah si Oblak ini guys. Apalagi dengan ST zaman sekarang yang serem-serem sih, menurut gue Oblak agak terlalu susah ya untuk Oblak Gold ini. Gitu. Jadi ya kalau ada koin boleh diganti dulu Oblak. Abis itu Calhanoglu-nya diganti juga kalau mau. Abis itu Inaki Williams-nya dinaikin aja pakai si Neuer pelan-pelan. Oke. Jadi ya thank you ya Bro Ozan. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bye-bye guys.